Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran daring MA Hasyim Asy'ari Bang Sri Jepara. Selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma, amin, amma ba'd. Terima kasih jumpa bersama saya di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 Madrasah Aliyah, yaitu yang pertama adalah bab mendakwahkan keramahan Islam. Terima kasih. Mohon maaf jika video ini masih terkesan biasa, tapi paling tidak bisa memberikan variasi dalam pembelajaran kita, pembelajaran daring kali ini ya. Yang pertama yaitu tentang bab mendakwahkan keramahan Islam. Bisa dilihat pengertian dakwah menurut bahasa atau etimologi. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya sebagai ajakan atau seruan kepada Islam. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Kewajiban berdakwah tertuang pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya ud'u, serulah atau ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmati, dengan cara hikmah atau bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah atau pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, dan debatlah mereka ketika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, untuk berdebat kepada mereka, tetapi billati hiya ahsan, dan juga dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, biman, kepada orang, dhalla, yang sesat, an sabili, dari jalannya Allah, jalannya Tuhan. Wa huwa a'lamu, wa huwa, dan dia a'lamu, lebih mengetahui, dia Allah lebih mengetahui, bil muhtadina, siapa-siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kewajiban dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing setiap muslim. Jadi sesungguhnya dakwah
itu kewajiban bagi setiap orang muslim untuk menyampaikan, mengajak kepada hal-hal yang baik atau hal-hal yang dianjurkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara metode dakwah yang pertama sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Yang pertama, cara atau metode dakwah adalah dengan bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Bil hikmah itu dengan bijaksana, dengan arif, mengajak dengan hati ke hati, tidak memaksakan kehendak, begitu ya. Yang kedua, yaitu bil mau'idhah hasanah, dengan penyampaian, dengan pengajaran yang baik. Tidak ujuk-ujuk menyalahkan, tidak ujuk-ujuk melarang begitu, tapi dengan penyampaian yang baik supaya bisa dakwah kita ini bisa betul-betul diterima kepada orang-orang yang kita ajak. Cara yang ketiga dakwah adalah bil mujadalah bil ahsan. Bil mujadalah bil ahsan itu ketika ada perbedaan pendapat dengan orang yang kita ajak, misalnya ngotot, kemudian bantah begitu, itu kita debat bil mujadalah, debat tetapi dengan baik juga. Tidak terkesan bertengkar, kemudian saling mengotot, tidak, tapi bil mujadalah bil ahsan, dengan debat yang baik. Karena apa? Karena di akhir ayat itu Allah menjelaskan bahwa Tuhanmu Allah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Artinya kita sebagai orang muslim hanya berkewajiban untuk mengajak, mendakwah, mengajak untuk jalan kebaikan. Masalah diterima ajakan kita, masalah dapat diterima atau tidak ajakan kita, dakwah kita, itu yang penting 3 poin ini, bil hikmah, bil mau'idhah hasanah, bil mujadalah bil ahsan, kita sudah terapkan. Masalah hasil akhir, masalah hidayah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dakwah kita yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik, sehingga orang-orang banyak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pelaksanaan dakwah. Pelaksanaan dakwah banyak sekali macamnya atau modelnya. Ada yang bil lisan. Bil lisan itu dengan omongan, dengan bicara, menyampaikan ajakan dengan omongan yang baik, dengan bicara yang baik, itu bil lisan. Ada juga bil af'al, dengan pekerjaan atau perbuatan. Kita mengajak tidak hanya ngandani, ayo begitu, tetapi kita juga bil af'al, dengan pekerjaan. Kita mengajak sholat misalnya, kita juga melakukan sholat itu begitu. Tidak hanya dengan lisan tapi bil af'al, dengan perbuatan. Ada lagi bil mal, dengan harta. Dakwah bisa juga melalui harta. Harta kita ketika kita punya rizki yang lebih, kita gunakan untuk perbuatan yang baik, itu bisa juga menjadi sarana dakwah kita. Atau juga bil hal, dengan tingkah. Hal itu dengan tingkah atau keadaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tanpa dakwah menggunakan lisan atau af'al,
tanpa kita menggurui, tanpa kita mengingatkan dengan ucapan, tapi kita sudah melakukan dengan hal tingkah kita, misalnya dengan berpakaian dengan cara yang sopan, kita memakai peci, pakaian yang bersih, sopan, itu sudah menjadi sarana dakwah kita, karena bisa dilihat, oh itu loh anak sekolah, anak madrasah itu pakaiannya rapi-rapi, sopan-sopan. Itu juga menjadi sarana dakwah sebetulnya gitu. Bilhal ya itu. Ada juga yang sekarang perlu digencarkan adalah bilyad, dakwah dengan tangan. Maksudnya apa? Tangan karena ini zamannya zaman sosial media begitu. Nah, dakwah itu juga bisa menggunakan tangan atau dengan jempol kita ya. Bisa lewat sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, atau yang bisa mengedit video itu bisa lewat YouTube. Itu kan dengan menggunakan tangan gitu. Nah, ini tangan kita ini supaya kita gunakan sebagai sarana dakwah kita untuk mengajak orang kepada hal-hal kebaikan. Nah, itu beberapa model pelaksanaan dakwah. Selanjutnya, tahapan atau fase dakwah. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dulu pertama menyampaikan dakwah kepada umat itu tidak serta-merta langsung begitu, tapi yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa ayatnya? Ayatnya bagi berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Wa angdir, dan berilah peringatan asyirotaka kepada kerabat-kerabatmu, al-aqrabina yang dekat. Jadi kerabat, menyampaikan dakwah yang pertama itu kepada kerabat-kerabat yang dekat, misalnya keluarga, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara dekat kita. Itu pertama dakwah disampaikan kepada orang-orang terdekat dahulu. Wakhfid janahaka, dan rendahkan dirimu. Wakhfid itu kalau bahasa Jawa ini ngelembrehke, janahaka ing suwiwimu. Nah, maksudnya merendahkan diri ya. Liman, kepada orang ittaba'aka yang mengikuti kamu, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Fa'in asauka, maka jika asauka, asau itu mendurhakai, mereka mendurhakai ka ing sira, jika mereka mendurhakai kalian, mendurhakai kamu, fakul inni bari'um mimma ta'malun, maka ucapkanlah ini sesungguhnya aku tidak bari'um, itu bebas atau tidak bertanggung jawab, mimma atas apa ta'maluna yang kalian lakukan, terhadap apa yang kalian lakukan atau yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah disampaikan dakwah, sudah disampaikan dengan cara yang baik, tetapi dia tidak mengakui, tidak mau nurut, mendurhakai, maka cukup dalam hati kita sudah tidak mempunyai tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Biarkan mereka melakukan sesuai dengan kesenangan mereka sendiri, yang penting kita sudah mengingatkan, itu kita sudah terbebas dari tanggung jawab
menyampaikan hal-hal yang baik, mengingatkan mereka. Gitu. Yang pertama, tahapan fase dakwah adalah secara sembunyi-sembunyi. Nah, penjelasan ayat ini sudah saya jelaskan tadi, saya ulangi lagi bahwa ayat ini menjelaskan dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai kondisi dan situasi. Jadi awal mula Rasulullah berdakwah itu dengan cara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya, kepada istrinya dulu istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu didakwai dahulu, kemudian baru saudara-saudara dekatnya itu. Ayat ini merupakan perintah sekaligus petunjuk bagi pelaku dakwah untuk memulai dakwahnya dari dirinya sendiri dan orang-orang terdekat, ya. Sebelum mengingatkan orang lain, sadurunge ngandani wong liya, itu perlu untuk mengingatkan diri kita sendiri supaya tetap di jalur apa yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya tahapan yang kedua, tahapan dakwah yang kedua baru setelah itu secara terang-terangan. Sesuai dalam ayat Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Fasda', maka sampaikanlah secara terang-terangan. Bima, dengan apa tu'maru yang diperintahkan. Ya, Rasulullah kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Bima tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'arid, dan berpalinglah, menguo siro, dan berpalinglah anil musyrikina, dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Inna kafainaka, sesungguhnya kami memelihara kamu, al mustahzi'inya, daripada orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Al mustahzi'inya itu siapa? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Ya, maksudnya al mustahzi'ina itu alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Alladzina, yaitu orang-orang yaj'aluna, yang menjadikan ma'allahi, beserta Allah, ilahan, adanya Tuhan, akhara, yang lain. Jadi mereka yang mengolok-olok Kanjeng Nabi Muhammad itu mereka orang-orang musyrik yang menjadikan di sisi Allah itu ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan lain, ya, berarti dia menyekutukan Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah. Itu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Fasaufa ya'lamun, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibat yang dilakukan mereka. Penjelasan ayat ini bahwa setelah 3 tahun melakukan dakwah secara halus dan sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini sebagai babak baru dakwah Islam dimulai, yaitu dakwah bil jahr, atau dakwah yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Selanjutnya hadis tentang dakwah. Hadis tentang dakwah yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan
kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ahum la yanqusu dalik min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dalik min asamihim syai'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa manda'a ilan hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau kebenaran, maka baginya pahala atau kebaikan seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengikutinya. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan atau kebenaran itu mendapatkan pahala seperti apa yang orang-orang mengikuti dari ajakan kita. Pahalanya tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikuti kita dalam berdakwah itu tadi. Selanjutnya, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, kana alaihi minal ism, mereka baginya menanggung dosa mislu asamin man tabi'ahum, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dalik min athamihim syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mengikutinya. Jadi sama-sama mendapatkan dosa. Yang mengajak ke jalan kebaikan juga mendapatkan pahala, yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan juga mendapatkan dosa. Saya ingin mengutip dawuh dari ulama, yaitu salah satunya dari dawuh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau berkata, dawuh dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Begitu, demikian pemaparan kami dalam menjelaskan tentang konsep dakwah, supaya dakwah itu caranya agar bisa diterima kepada halayak banyak, kepada masyarakat umum, supaya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, betul-betul dapat diterima dengan baik kepada mereka semua. Demikian kekurangan kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.